Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir presensi kelas. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu sumber-sumber hukum Islam, Aswaja dan NU. Yang pertama, Al-Quran. Ya, Al-Quran itu penjelasannya panjang itu. Yang jelas, Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir. Ya, berangsur-angsur, bukan langsung 30 juz. Nah, ini pengertiannya itu ada itu, ya. Kemudian firman Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzi ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahkan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran ini menempati kedudukan sebagai sumber Islam pertama dan utama. Ya. Di dalamnya terkandung petunjuk hidup berbagai hal. Ya, akidah, syariah, akhlak, bahkan sirah-sirah para nabi, bahkan sirah-sirahnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, di Quran itu juga terdapat kisahnya Luqmanul Hakim. Ya, bahkan jangankan orang yang beriman saja, kisahnya Qarun aja dijelaskan di dalam Al-Quran supaya menjadi contoh ojo ditiru barang sing elek. Ya. Al-Quran ini diturunkan untuk manusia yang berakal, ya, kecuali hal-hal yang bersifat gaib dan hakiki. Jadi orang tidak boleh nguntal Al-Quran apa anane, harus ada penafsirannya. Kecuali hal-hal yang sifatnya gaib yang memang ini keterbatasan akal manusia tidak mungkin bisa meraihnya. Sesuai dengan firman Allah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wala takul lil khainina qasima. Surat An-Nisa ayat 105. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang kebenaran karena membela orang-orang yang berkhianat. Di Quran itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat di atas yang berbunyi litahkuma bainan nasi bima arakallahu dijadikan dalil oleh kalangan ulama usul yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW boleh memutuskan kebijakan melalui pintu ijtihad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud melalui Usamah bin Zaid sebagai berikut. Ini innama aqdi bainakuma
bi ra'yi fi ma lam yanzil alayya fi. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya aku hanya memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan pendapatku sehubungan dengan hal-hal yang tidak diturunkan dengan wahyu kepadaku mengenainya. Berarti ini apa karo tafsirane Al-Qur'an iku sunnahe Kanjeng Nabi, dalam bentuk sunnahe Kanjeng Nabi. Karena disampaikan oleh Rasulullah wahyu itu, yang menyampaikan Rasulullah itu namanya sunnah. Ya. Maka dari ayat dan hadis tersebut di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an ini merupakan sumber hukum pokok yang dijadikan sebagai istinbat. Ya, istinbat dalam memutuskan perkara. Misalnya, kita disuruh melaksanakan ibadah puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Mungkin kita tidak menemukan tata cara mengerjakan ibadah tersebut di dalam Al-Quran, melainkan adanya dalam hadis Rasulullah. Misalnya tentang sholat, Kanjeng Nabi mencontohkannya melalui ucapan ketika sabda ya, melalui sabdanya ketika menerima wahyu untuk melaksanakan sholat, tapi kemudian mempraktekkannya. Jadi Rasulullah dalam hal sholat itu mempraktekkannya, termasuk puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ini. Secara umum, pokok-pokok hukum yang terkandung dalam Al-Quran sebagai berikut. Akidah, yaitu al-ahkam al-iqtiqadiyah. Yang kedua, al-ahkam al-khuluqiyah, akhlak. Yang ketiga atau C, al-ahkam al-amaliyah, ibadah. D, muamalah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, yaitu sosial. Dan E, qasas, kisah-kisah. Karena di dalam Al-Quran tadi ada kisah-kisah orang dan umat terdahulu. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini bersifat fleksibel, tidak kaku, melainkan luwes, lentur. Ya. Senantiasa memberikan kemudahan dan keringanan atau rukhsah. Contoh, ketika ada orang yang tidak menemukan air di musim kemarau, ya, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Firman Allah, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa. Al-ayah ya. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, ya, atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Ya, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Guna tayamum. Tapi kalau cebok ya tetap pakai tata cara yang berbeda. Ya, kalau habis buang air besar nggak ada air, pakai batu. Lebih jelasnya tanya ke Pak Lutfi itu. Kemudian, jika sedang sakit atau musafir, diperbolehkan tidak puasa di bulan Ramadan, tetapi harus diganti dengan puasa di hari yang lain. Mondoi. Ya, sama halnya dengan wanita yang haid atau yang nifas, itu kalau bulan puasa tidak boleh berpuasa, tetapi wajib menggantinya di lain hari. Faman kana minkum marido au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 184.
Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya atau untuk menggantinya dengan puasa, yaitu dengan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan mengerjakan, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan berpuasa lebih baik jika kamu mengetahui. Yang kedua, yaitu hadis. Hadis ini menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Ya, dan bersifat naqli. Arti hadis menurut bahasa baru perkataan atau percakapan. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan atau segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ketetapannya setelah kenabiannya. Ya. Kata hadis disinonimkan dengan as-sunnah. Ada yang menurutnya khobar atau disamakan dengan as-sunnah atau khobar. Yang berarti segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan atau persetujuan dari Nabi yang dijadikan sebagai ketetapan atau hukum. Bagian-bagian dari hadis, ini yang penting, harus ada sanad, kemudian matan, kemudian rawi. Sanad itu biasanya diawali dengan misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sanad. Matannya berarti isi dari hadis itu. Innamal a'malu binniyah misalnya. Rawinya biasanya ditulis paling belakang. Rawahu Malik, rawahu Muslim, rawahu Bukhari, begitu ya. Kemudian kedudukan hadis menjadi sumber yang kedua setelah Al-Quran. Taraktu fikum amroini antadillu idza tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati rasulih. Rawahu Malik. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini kalau tidak salah sabda Rasulullah ini disampaikan ketika haji wada. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama mempertegas atau memperkuat hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi mempertegas. Yang kedua menjelaskan, menafsirkan dan merinci Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga melengkapi suatu hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Yang keempat menetapkan hukum baru dalam Al-Quran. Ya, ini. Kemudian menurut pengertian as-sunnah, menurut sumber hukum fikih, yaitu perjalanan Nabi yang berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah. Nah, menurut usul fikih, yaitu suatu amalan perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Arti ijma menurut bahasa adalah kesepakatan atau konsensus. Menurut istilah adalah kesepakatan ulama tentang suatu perkara setelah wafatnya Rasulullah. Ada beberapa syarat untuk melaksanakan ijtihad. Yang satu, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam ilmu agama. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi tidak sembarang orang bisa melaksanakan ijtihad. Beberapa hadis yang memperkuat ijma sebagai sumber hukum Islam, seperti dijelaskan dalam hadis Sunan Tirmidzi juz 4 halaman 464.
Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalati wa yadullahi ma'al jamaah. Rawal Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak menghimpun umatku atas kesesatan dan perlindungan Allah beserta orang banyak. Kedudukan ijma. Kedudukan ijma ini sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijma ini hanya dilakukan jika tidak terdapat dalil dalam nas Al-Quran maupun hadis secara jelas. Contoh, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Pembukuan Al-Quran di masa Khulafaur Rasyidin. Pembukuan hadis di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti atau Daulah Umayyah. Sekarang yang nomor 4, yaitu kias. Menurut bahasa, mengukur, membandingkan, atau menganalogi. Ya, membuat persamaan. Menurut istilah, menyamakan suatu perkara yang belum ada dalil qat'i, pasti, dengan dalil yang sudah ada dalam qat'inya. Ya, karena adanya persamaan ilat, atau menyamakan dalil yang belum ada dengan dalil yang sudah ada dalam Al-Quran maupun hadis. Kedudukan kias menurut jumhurul ulama merupakan hujjah syariat atau hukum syariat umat Islam dan diposisikan pada tingkatan keempat setelah ijma. Maka apabila ada peristiwa yang tidak ada ketetapan hukumnya di dalam nas atau ijma, maka peristiwa tersebut disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai hubungan kesamaan dan telah ada hukum nas yang menetapkannya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, al-ayah. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Nah, ulil amri di sini bisa dimaknai pemerintahan yang tidak zalim, atau kalau misalnya pemerintahannya zalim, maka ulil amri dimaknai ulama. Rukun kias ada 4. Yang pertama yaitu al-aslu, asal. Ya, yaitu suatu yang ada nas hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya khamr, minuman yang memabukkan menjadi asalnya. Ya. Kemudian al-far'u, cabang, yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Apa itu yang sama dengan khamr? Narkoba, misalnya. Yang ketiga, hukum asli, hukum aslinya. Di mana hukum syariah dari nas Al-Quran maupun hadis yang akhirnya menjadi hukum suatu perkara yang belum ada nasnya. Narkoba itu tidak dijelaskan di dalam Quran maupun hadis. Tetapi disamakanlah narkoba ini dengan khamr secara hukum. Maka narkoba itu diharamkan hukumnya. Kenapa diharamkan? Nah, yang nomor 4 ada persamaan atau ilat, yaitu antara khamr dengan narkoba sama-sama bisa memabukkan. Contoh khamr dan narkoba menjadi ilat persamaan, yaitu sama-sama dengan hukumnya, yaitu haram. Itu tadi sudah. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hadis Rasulullah,
kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Darulqutni dan Tabrani. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap khamar adalah haram. Atau dalam hadis yang lain, kullu syarabin askarun fahuwa haramun. Ya, semua minuman yang memabukkan maka haramlah hukumnya. Ini rangkuman, kamu baca sendiri. Sekarang evaluasi. Evaluasi 3 ini anak-anak kerjakan seperti evaluasi 1 dan 2, yaitu dikerjakan di Google Classroom. Ya, ada 5 soal itu harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu biasanya, atau segera, lebih cepat, lebih baik. Demikian tadi pembahasan untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Kita bertemu lain kali. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.